Halo guys, selamat datang di Edukasi PPKA. Pertolongan pertama, kejang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Gustarina dan teman saya Devi Titik Aprila. Pada saat ini, saya akan memberikan edukasi tentang pertolongan pertama pada kejadian demam kejang pada anak di rumah. Oke, terlebih dahulu kita akan bahas apa sih kejang demam itu. Kejang demam adalah kejadian pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun yang terjadi akibat demam tinggi. Biasanya suhu tubuh anak di atas 38 derajat Celcius yang memicu perubahan cepat pada suhu tubuh anak. Secara epidemiologi, lebih dari 90% penderita kejang demam terjadi pada anak yang berusia di bawah 5 tahun. Insiden kejang demam berkisar 2-5% di Amerika Serikat dan di Eropa. Insiden kejang demam meningkat 2 kali lipat di Asia dibandingkan di Eropa dan di Amerika. Insiden kejadian kejang demam di Jepang berkisar 8,3-99%. Angka penyakit infeksi di negara berkembang masih tinggi, maka kemungkinan terjadinya bangkitan kejang perlu diwaspadai pada anak. Nah, faktor-faktor penyebab kejang demam ada banyak. Di antaranya yang pertama, bayi atau anak yang mengalami demam. Yang kedua, demam setelah imunisasi DPT dan morbiri. Yang ketiga, efek toksin dari mikroorganisme. Yang keempat, respon alergi anak atau keadaan imun yang abnormal akibat infeksi. Yang kelima, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit pada anak. Nah, ini beberapa tanda-tanda umum anak yang akan mengalami kejang. Yang pertama, gerakan yang tidak terkendali pada lengan dan kaki anak, tubuh anak yang kaku, atau gerakan anak yang meronta. Yang kedua, tatapan anak kosong, gerakan mata cepat, pupil berputar, atau berkedip cepat. Yang ketiga, mulut anak mengunyah atau mengecap, mengeluarkan saliva, mengompol, atau membuang air besar yang tak terkontrol pada anak. Yang keempat, kesadaran anak menurun. Anak mungkin tidak merespon suara atau tidak merespon dengan rasangan sekitar. Yang kelima, terjadi gangguan pernafasan pada anak. Kulit mulai memucat atau membiru, dan penurunan respon jika kejang berlangsung lama. Yang keenam, pada kejang demam sering muncul saat demam tinggi. Umumnya suhu anak lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, di mana kejang demam ini sering terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Langkah-langkah yang direkomendasikan saat anak mengalami kejang di rumah. Yang pertama, ibu tetap tenang agar bisa membantu secara efektif. Yang kedua, tempatkan anak di permukaan yang datar dan aman, seperti di lantai atau di tempat tidur yang rendah, jauh dari benda keras atau tajam. Yang ketiga, posisikan anak miring ke samping, recovery position, agar jalan nafas anak terbuka dan mencegah aspirasi pada anak. Yang keempat, lepaskan pakaian ketat di leher atau di kepala untuk memudahkan pernafasan. Yang kelima, pasang benda lunak di bawah kepala seperti bantal, jaket yang dilipat, atau selimut yang dilipat untuk melindungi kepala anak. Yang keenam, bersihkan sekitar dari benda berbahaya dan jangan menahan gerakan anak. Yang ketujuh, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak agar melindungi anak dari risiko cedera atau tersedak. Yang kedelapan, catat durasi kejang anak bila lebih dari 5 menit. Jika lebih dari 5 menit, maka tindakan medis darurat diperlukan. Kesembilan, temani anak hingga sadar penuh. Jangan berikan anak makan atau minum. Pastikan anak benar-benar dalam keadaan sadar penuh jika ingin memberi makan dan minum. Selanjutnya, bila perlu, segera hubungi layanan darurat jika kejang anak berlangsung lebih dari 5 menit dan berulang, ada kesulitan bernafas, dan kulit anak membiru. Itulah upaya yang bisa ibu terapkan
untuk pertolongan pertama kejadian demam kejang pada anak di rumah. Jadi ibu-ibu tidak perlu panik lagi ya jika menemukan kasus anak yang mengalami demam kejang di rumah. Oke, sekian dulu video edukasi pada kali ini ya. Thank you for watching. Bye. See you next video edukasi.